Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Kesatria Fajar Prakasa dengan NPM 25783121 dari kelas TRPL 2D. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem informasi akademik atau SIA yang terdiri dari tabel entitas, user flow, dan IRD. Pertama, saya akan menjelaskan tabel entitas beserta tipe datanya. Tabel pertama yaitu tabel mahasiswa. Di dalamnya ada field, ada tipe data, ada keterangan. Untuk fieldnya ada npm, tipe datanya varchar dengan nilai 10 sebagai primary key. Selanjutnya ada nama, tipe datanya varchar dengan nilai 10. Selanjutnya ada jurusan, tipe datanya varchar dengan nilai 10. Selanjutnya ada angkatan, tipe datanya YNT, integer, dan yang terakhir ada email, tipe datanya varchar dengan nilai 100. Selanjutnya ke tabel kedua ada tabel dosen. Itu yang pertama ada INIDN, tipe datanya varchar dengan nilai 10. Ada nama, tipe datanya varchar dengan nilai 10. Ada email dengan tipe data varchar, nilainya 100. Yang selanjutnya ada bidang, tipe datanya varchar dengan nilai 50. Selanjutnya ada tabel mata kuliah. Pertama ada kode mata kuliah, tipe datanya itu varchar sebagai primary key. Selanjutnya ada nama mata kuliah, tipe datanya varchar dengan nilai 10. Selanjutnya SKS, tipe datanya integer. Yang terakhir ada INIDN dengan tipe data varchar nilainya 10. Selanjutnya ada tabel jadwal. Yang pertama itu ada ID jadwal, tipe datanya integer, dan sebagai primary key. Selanjutnya ada kode mata kuliah, tipe datanya varchar dengan nilai 10. Ada hari dengan tipe data varchar dengan nilai 10. Ada jam, tipe datanya varchar dengan nilai 20. Yang terakhir ada ruangan dengan tipe data varchar nilainya 20. Selanjutnya ada tabel pendaftaran. Ada ID daftar, tipe datanya integer sebagai primary key. Ada npm menggunakan varchar 10 sebagai foreign key ke mahasiswa. Selanjutnya ada kode mata kuliah menggunakan varchar sebagai foreign key ke mata kuliah. Dan yang terakhir ada tanggal, yaitu menggunakan date. Selanjutnya ada tabel nilai. Pertama ada ID nilai menggunakan integer sebagai primary key. Ada npm dengan menggunakan varchar dengan nilai 10 sebagai foreign key. Selanjutnya ada kode mata kuliah, tipe datanya varchar dengan nilai 10 sebagai foreign key, dan yang terakhir ada nilai menggunakan char dengan nilai 2. Selanjutnya ada user flow atau alur pengguna. Untuk mahasiswa, alurnya dimulai dari login ke sistem, kemudian masuk ke dashboard mahasiswa. Itu memilih menu KRS atau pendaftaran. Selanjutnya melihat daftar mata kuliah. Itu memilih mata kuliah atau klik daftar. Klik daftar. Setelah itu data akan tersimpan ke tabel pendaftaran dan sistem menampilkan status berhasil atau pendaftaran berhasil. Sedangkan untuk user flow dosen dimulai dari login, lalu masuk ke dashboard dosen, lalu memilih menu input nilai. Selanjutnya memilih mata kuliah, melihat daftar mahasiswa, kemudian menginput nilai, lalu klik simpan,
data akan masuk ke tabel nilai dan sistem menampilkan konfirmasi berhasil. User flow ini menunjukkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem secara langkah demi langkah. Oke, yang terakhir yaitu ada IRD, Entity Relationship Diagram. IRD ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam database. Mahasiswa memiliki hubungan satu ke banyak pendaftaran. Artinya, satu mahasiswa ini bisa mendaftar banyak mata kuliah. Pendaftaran terhubung ke mata kuliah yang menunjukkan mata kuliah yang diambil. Mata kuliah memiliki hubungan dengan dosen, yang dimana satu dosen dapat mengajar beberapa mata kuliah. Nah, selain itu, mahasiswa juga berhubungan dengan nilai yang menyimpan hasil nilai dari setiap mata kuliah yang diambil. Nah, dengan adanya IRD ini, kita bisa memahami bagaimana data itu saling terhubung dalam sistem. Nah, kesimpulannya dari yang sudah dibuat, tabel entitas digunakan untuk menyusun data, user flow untuk menggambarkan alur sistem, dan IRD itu untuk menunjukkan hubungan antar datanya. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.